Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sebuah pesawat mengalami insiden di Gunung Kaf, para penumpang menemukan diri mereka di tempat misterius yang dihuni oleh makhluk gaib, termasuk Malakis, seorang jin muslim. Dalam perjalanan penuh ujian, seperti rasa lapar, godaan jin, dan tantangan keimanan, mereka dipandu untuk memperkuat ibadah dan memahami tujuan hidup yang sejati. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Di penghujung sore yang damai, pesawat komersial Indonesia dengan nomor penerbangan IA917 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Istanbul, Turki. Pesawat ini penuh dengan berbagai macam penumpang, pebisnis, pelancong, dan bahkan jamaah umrah yang hendak transit. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Zaki, seorang mahasiswa teologi Islam, yang membawa buku-buku tentang tasawuf dan kisah-kisah hikmah. Zaki duduk di dekat jendela, terpesona dengan keindahan langit senja. Ia mengagumi bagaimana ciptaan Allah begitu megah dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Namun, suasana tenang itu berubah drastis ketika pesawat tiba-tiba terguncang hebat. Pilot mengumumkan bahwa pesawat menghadapi turbulensi berat dan peralatan navigasi mengalami gangguan. Para penumpang mulai panik, sebagian besar memanjatkan doa dengan berbagai cara. Ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran, ada yang berdoa dalam hati, dan ada pula yang hanya terdiam, tak mampu berkata-kata. Semoga Allah melindungi kita, bisik Zaki seraya membaca doa. Namun, doa-doa mereka terasa diuji ketika pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke dalam kabut tebal, hingga akhirnya terhenti di sebuah puncak yang tidak dikenal. Rasa takut dan kebingungan melanda seluruh penumpang ketika pesawat tidak meledak atau rusak parah, melainkan hanya tertancap di tempat tinggi yang tidak bisa dikenali dari kaca jendela. Ketika para penumpang terbangun, mereka mendapati diri mereka di tempat yang asing, dikelilingi oleh pemandangan menakjubkan. Di depan mereka, menjulang Gunung Kaf yang legendaris, sebuah tempat yang selama ini hanya ada dalam literatur sufi dan tafsir Al-Quran. Udara di sana terasa berbeda, tidak terlalu dingin atau panas, dan ada keheningan mistis yang membuat setiap orang terdiam. Gunung Kaf dikenal dalam tradisi Islam sebagai gunung mistis yang mengelilingi dunia. Menurut para ulama, gunung ini adalah batas dunia material dan spiritual, serta rumah bagi makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Meski demikian, tidak ada yang pernah menduga akan benar-benar melihat atau bahkan mendarat di tempat itu. Zaki, yang mengenali deskripsi gunung tersebut dari pelajarannya, merasa campur aduk antara kagum dan takut. Ia segera mengingat sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah." Quran Surat Toha 6. Apakah ini ujian atau tanda dari Allah? Pikir Zaki. Sementara itu, penumpang lainnya mulai panik, dan suasana menjadi kacau. Ada yang mencoba mencari sinyal ponsel, tetapi tidak ada teknologi yang berfungsi di tempat tersebut. Seorang pria tua bernama Pak Hamid, seorang kiai yang kebetulan ikut dalam perjalanan ini, berdiri dan mencoba menenangkan mereka. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Saudara-saudaraku, kita telah dipilih untuk berada di tempat ini. Mungkin Allah ingin menunjukkan kepada kita kebesarannya. Mari kita tetap tenang dan bertawakal." Kata-katanya membawa ketenangan, dan perlahan-lahan para penumpang mulai menenangkan diri. Zaki mendekati Pak Hamid, merasa bahwa beliau mungkin memiliki jawaban. "Pak Hamid, menurut Bapak, apakah ini benar Gunung Kaf? Tempat yang disebut dalam banyak kitab, apakah ini nyata?" Pak Hamid menatap Zaki dengan senyuman penuh arti. "Nak, apa yang kita yakini dari kitab adalah kebenaran. Dan Allah punya caranya sendiri untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Mari kita lihat ini sebagai kesempatan untuk lebih mendekat kepadanya." Dengan arahan Pak Hamid, para penumpang mulai mengatur diri, membentuk kelompok kecil untuk mencari tahu lebih banyak tentang tempat tersebut. Mereka memutuskan untuk mengeksplorasi sekitar, berharap menemukan jalan keluar atau setidaknya petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun, perjalanan di sekitar pesawat yang tertancap itu memperlihatkan pemandangan yang semakin menguatkan bahwa mereka berada di tempat yang bukan dunia biasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia atau hewan, hanya keindahan alam yang luar biasa dan suasana yang terasa seperti berada di luar waktu.
Gunung Kaf dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu misteri besar yang hanya sedikit dipahami oleh manusia. Tempat ini disebut-sebut sebagai penjaga rahasia dunia spiritual, tempat makhluk gaib tinggal, dan batas antara dunia fisik dan alam gaib. Dalam berbagai kitab sufi, Gunung Kaf menjadi simbol kekuasaan Allah yang melampaui nalar manusia. Zaki mulai menjelaskan kepada para penumpang tentang apa yang ia ketahui dari studi teologinya. Gunung Kaf disebut dalam beberapa tafsir Al-Quran, meskipun tidak secara eksplisit dalam teksnya. Banyak ulama percaya bahwa gunung ini adalah tempat di mana dimensi dunia kita bertemu dengan alam lain. Jika kita memang berada di Gunung Kaf, maka ini adalah tanda bahwa kita telah melewati batas dunia biasa. Namun, penjelasan Zaki hanya menambah rasa penasaran para penumpang. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang mati atau berada di alam lain. Dalam situasi ini, Pak Hamid kembali memimpin dengan kebijaksanaannya. Saudara-saudaraku, mari kita tidak terjebak dalam spekulasi yang membuat kita takut. Yang pasti, kita masih hidup dan diberi kesempatan untuk merasakan kebesaran Allah. Kita harus bersyukur dan tetap beribadah kepadanya, apapun yang terjadi. Dalam suasana ini, mereka mulai mendirikan salat berjamaah di tempat yang rata di dekat pesawat. Suara azan yang dikumandangkan oleh seorang pria muda menggema di lembah, menciptakan suasana yang begitu khusyuk. Bahkan orang-orang yang jarang salat merasa terdorong untuk bergabung. Namun, misteri Gunung Kaf semakin dalam ketika mereka bertemu dengan sosok misterius yang tampak dari kejauhan. Sosok itu tidak menyerupai manusia biasa, melainkan tinggi, bercahaya, dan membawa aura yang tidak biasa. Para penumpang terkejut, beberapa merasa takut, sementara yang lain mencoba mendekat. Sosok itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Malakis, seorang jin muslim yang tinggal di Gunung Kaf. "Selamat datang di Gunung Kaf," katanya dengan suara yang dalam namun menenangkan. "Kalian telah dipilih untuk datang ke tempat ini. Tapi ingat, tidak semua yang datang ke sini bisa kembali ke dunia mereka. Hanya mereka yang menunjukkan keimanan yang teguh yang akan menemukan jalan pulang." Kehadiran Malakis membawa kombinasi rasa takut dan harapan. Para penumpang menyadari bahwa mereka tidak hanya harus bertahan hidup, tetapi juga membuktikan ketakwaan mereka di hadapan Allah. Dengan arahan dari Pak Hamid dan Zaki, mereka mulai memperkuat ibadah mereka, menjadikan Gunung Kaf sebagai tempat muhasabah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Malakis memandu para penumpang ke sebuah tempat yang disebutnya sebagai Majelis Nur, sebuah lokasi di lereng gunung yang penuh dengan cahaya lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun memancarkan kehangatan dan ketenangan. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk gaib lainnya. Beberapa di antaranya terlihat seperti jin, sementara yang lain lebih menyerupai malaikat dengan wujud yang sulit didefinisikan. Majelis ini adalah tempat para makhluk yang mencari ridha Allah berkumpul, jelas Malakis. Namun, tidak sembarang makhluk bisa memasukinya. Kalian manusia terpilih karena ada hikmah yang harus kalian pelajari dan sampaikan kepada dunia. Para penumpang, terutama Zaki dan Pak Hamid, mendengarkan dengan penuh perhatian. Malakis kemudian memulai pelajaran spiritual, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan keikhlasan, sabar, dan makna kehidupan. Kalian manusia seringkali melupakan tujuan penciptaan kalian. Allah berfirman dalam kitabnya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat 56. Maka, setiap langkah hidup kalian harus kembali kepadanya. Zaki, yang sebelumnya hanya belajar teori, mulai merasakan makna ayat itu secara mendalam. Ia menyadari bahwa kehidupan manusia sering terjebak dalam kesibukan duniawi, melupakan kewajiban terhadap Sang Pencipta. Malam itu, di bawah langit Gunung Kaf yang penuh bintang, para penumpang mengadakan zikir dan doa bersama. Mereka merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Namun, di balik ketenangan itu, mereka juga menyadari bahwa perjalanan kembali ke dunia tidak akan mudah. Dalam perjalanan mereka di Gunung Kaf, para penumpang menghadapi berbagai ujian yang menguji keimanan dan kesabaran mereka. Ujian pertama adalah rasa lapar dan dahaga. Sumber makanan di gunung sangat terbatas, dan mereka harus berbagi dengan adil. Zaki dan Pak Hamid memimpin kelompok untuk mengatur pembagian makanan secara merata, memastikan tidak ada yang merasa diabaikan. Namun, rasa lapar hanyalah permulaan.
Ujian berikutnya datang dalam bentuk godaan dari jin-jin lain yang bukan Muslim. Jin-jin ini mencoba menghasut beberapa penumpang dengan janji-janji manis, menawarkan kekayaan, kekuasaan, dan kenyamanan asalkan mereka meninggalkan kelompok dan mengikuti mereka. Salah satu penumpang, seorang pengusaha bernama Farid, hampir tergoda. Namun, Jaki berhasil menyadarkannya dengan mengingatkan tentang ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 168. Farid menangis dan meminta maaf kepada Allah, berjanji untuk tidak lagi terpengaruh oleh godaan duniawi. Para penumpang belajar bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah cara Allah untuk menguji keimanan mereka. Dengan setiap ujian yang mereka lewati, mereka merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta. Mereka mulai menyadari bahwa Gunung Kaf bukanlah tempat hukuman, melainkan tempat pembelajaran dan pembersihan jiwa. Setelah berminggu-minggu menghadapi berbagai ujian, Malakis muncul kembali. Kalian telah menunjukkan ketakwaan yang luar biasa. Kini, kalian siap untuk kembali ke dunia kalian, katanya dengan suara penuh kebijaksanaan. Ia menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh untuk kembali ke dunia manusia. Para penumpang menaiki pesawat dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan iman yang lebih kokoh. Saat pesawat perlahan terangkat, mereka melihat Gunung Kaf semakin jauh di bawah mereka. Namun kenangan dan pelajaran dari tempat itu akan selalu mereka bawa. Ketika akhirnya pesawat mendarat darurat di sebuah bandara kecil, seluruh penumpang sujud syukur. Mereka membawa pulang bukan hanya tubuh yang selamat, tetapi hati yang penuh dengan keimanan. Setelah kejadian itu, Zaki menulis sebuah buku berjudul Keajaiban Gunung Kaf, Kisah Ujian dan Keimanan, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Para penumpang lainnya juga mengubah cara hidup mereka, menjadi lebih peduli terhadap agama dan sesama manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa di balik setiap ujian, selalu ada hikmah. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertakwa dan berserah diri kepadanya. Dan jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7.